Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Savitra, NIM 242035 dari program studi agroteknologi. Video ini membahas mengenai mekanisme penyerbukan pada tanaman pollination mechanism yang diampu oleh Ibu Samiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Perlawan Indonesia. Latar belakang penyerbukan merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae. Proses ini ditandai dengan berpindahnya serbuk sari dari kepala sari, antera, menuju kepala putik, stigma, yang selanjutnya akan diikuti oleh pembuahan dan juga pembentukan biji serta buah. Raven et al. 2014. Mekanisme penyerbukan pada tanaman sangat beragam dan dipengaruhi oleh struktur bunga serta perantara penyerbukan atau agen penyerbuk. Berdasarkan agen penyerbuknya, penyerbukan dapat terjadi melalui angin, anemogami, air, hidrogami, hewan seperti serangga dan burung, zoogami, serta manusia, antropogami. Thais et al. 2015. Tujuan praktikum: 1. Mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses penyerbukan. 2. Mengamati mekanisme penyerbukan secara langsung pada bunga sendiri, silang, basta. 3. Membandingkan morfologi bunga yang menunjang tipe penyerbukan, anemogami, entomogami, ornitogami, dan hidrogami. 4. Menguji peristiwa melekatnya polen pada stigma hingga perkecambahan polen atau optional. 5. Melatih kemampuan observasi, pencatatan data, dan analisis hubungan struktur fungsi pada bunga. Alat dan bahan: 1. Kaca pembesar. 2. Bunga tanaman gambas. 3. Kertas label. Cara kerja pada praktikum ini ialah: pertama, kita cari bunga atau sampel yang ingin kita jadikan bahan praktikum. Nah, berikut adalah penyerbukan dengan angin, penyerbukan dengan serangga, penyerbukan sendiri, dan yang terakhir yaitu adalah penyerbukan silang. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, bunga gambas tergolong tidak sempurna atau uniseksual karena bunga jantan dan bunga betina terpisah. Bunga jantan memiliki bagian reproduktif berupa benang sari dan kepala sari dengan jumlah sekitar 10 stamen yang berfungsi menghasilkan serbuk sari. Sebaliknya, bunga betina tidak memiliki benang sari yang fungsional tetapi memiliki struktur putik lengkap yang terdiri atas stigma, kepala putik, stal, tangkal putik, dan ovari atau bakal buah. Nah, ciri khas bunga betina gambas itu adalah bakal buah berbentuk lonjong memanjang yang terletak di bawah mahkota dengan menyerupai buah gambas kecil. Perbedaan morfologi ini memudahkan identifikasi bunga jantan dan betina saat tanaman berbunga. Pada tabel 2 dijelaskan bahwa penyerbukan pada bunga gambas bisa terjadi melalui beberapa mekanisme seperti penyerbukan oleh angin, serangga, penyerbukan sendiri, dan penyerbukan silang. Nah, penyerbukan oleh angin ini terjadi ketika serbuk sari yang ringan itu terbawa oleh hembusan angin. Nah, di sini kami dengan menghembusnya sendiri. Penyerbukan oleh serangga terjadi saat serangga seperti lebah atau sumut itu hinggap untuk mencari nektar. Kemudian, gambas juga memungkinkan terjadinya penyerbukan sendiri apabila serbuk sari dan bunga jantan itu jatuh ke bunga betina dalam satu tanaman yang sama. Nah, penyerbukan silang terjadi ketika melalui bantuan manusia atau agen lain dengan memindahkan serbuk sari dari tanaman gambas yang berbeda. Kemudian pada tabel 3 menunjukkan peran perantara penyerbukan dan dampaknya terhadap pembentukan buah. Penyerbukan oleh angin ditandai dengan pembesaran dan pemanjangan bakal buah sebagai indikator keberhasilan penyerbukan. Tapi faktor lingkungan seperti hujan itu bisa mengganggu proses ini yang akan menyebabkan bunga rontok sebelum pembuahan berhasil. Kemudian penyerbukan oleh serangga itu biasanya menghasilkan buah yang lebih sehat dan bentuk yang lebih sempurna. Itu dikarenakan proses pemindahan serbuk sari itu berlangsung lebih efektif. Penyerbukan sendiri itu menghasilkan buah gambas dengan sifat genetik yang relatif sama dengan induknya. Sedangkan penyerbukan silang
gemas terjadi melalui angin dan serangga, serta secara sendiri dan juga silang, yang ditunjukkan oleh melekatnya serbuk sari pada stigma dan berkembangnya bakal buah. Kemudian morfologi bunga gemes juga mendukung penyerbukan anemogami dan entomogami, sedangkan ornitogami dan hidrogami tidak ditemukan. Praktikum ini melatih kemampuan observasi dan analisis hubungan struktur dan fungsi bunga dalam proses penyerbukan.